Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Pemirsa, Pengendalian Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Bahkan UGM kini wajib menyerahkan dan juga membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Legalisir, bertanda tangan, berstempel, nama pejabat, NIP dan... Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi kepada publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo akan berlanjut hari ini. Sidang yang akan dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan ini mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon. Dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, pihak tim kuasa hukum Roy Suryo menghadirkan ahli pidana Didit Wijayanto Wijaya. Dalam kesaksiannya, Didit menyebut putusan pra-peradilan yang menyatakan suatu upaya paksa tidak sah, memiliki kekuatan hukum tetap dan menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan penyidik. Ya, Pak Bisa, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juga juru kamera Jaka Samsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Indira, apa agenda sidang pada hari ini? Ya, selamat pagi Nata dan juga Priska. Untuk sidang ketiga pra-peradilan Roy Suryo memang kembali digelar dan untuk persidangan hari ini nantinya dijadwalkan akan mulai pada pukul 8.30. Namun hingga saat ini kami selaku awak media masih menunggu kehadiran dari pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Dan untuk sidang kali ini merupakan rangkaian gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo atas penangkapan dan penahanan yang sebelumnya memang dinyatakan tidak sah. Dan Roy Suryo ini juga mengajukan ganti rugi dengan total biaya hingga 206 juta. Adapun untuk isi petitum yang diajukan, yang pertama yakni mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, kemudian menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon. Untuk kerugian material ini berkisar 106 juta dan kerugian imaterial 100 juta. Artinya total kerugian yang ditaksir ini mencapai 206 juta rupiah. Dan
Pada sidang sebelumnya pada tanggal 31 Juli memang dari pihak Roy Suryo menghadirkan ahli pidana yakni Didit Wijayanto dan mengatakan bahwa untuk putusan pra peradilan yang menyatakan penangkapan itu memang tidak sah, namun menurut ahli hakim ini tetap harus menilai apakah kerugian yang diklaim dari pemohon ini benar-benar timbul akibat dari aksi penyidik atau tidak. Dan untuk menanggapi permohonan yang diajukan dari pihak Roy Suryo, pihak Polda Metro Jaya yakni Kabid Hukum Polda menyatakan bahwa kwitansi yang diajukan itu hanya berupa dana, namun belum membuktikan bahwa seluruh dana ini keluar akibat dari tindakan yang diajukan penyidik. Dan kami akan terus berikan informasi terbaru kepada Anda, Nata dan juga Priska, untuk persidangan hari ini apabila nanti persidangan akan dimulai. Sementara itu. Ya, terima kasih Indira Utomo dan juru kamera Jaka Samsa atas laporan Anda dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Berbagai pihak terkait, antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan. Mayoritas laporan surveyor yang tertunda berasal dari perusahaan eksportir komoditas, yaitu antara lain alumina, tembaga, katode, dan komoditas turunan dari nikel. Produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami juga tetap dapat diekspor sepanjang kandungan tergolong naturally occurring radioactive material atau norm, serta memenuhi persyaratan pengujian, keselamatan, dan pengawasan sesuai ketentuan. Kementerian dan lembaga terkait juga akan mempercepat penyempurnaan aturan mengenai LTJ dan unsur radioaktif. Hari ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan rapat koordinasi pembahasan rekomendasi batasan kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor. Pembahasan akan mencakup definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan norm, serta pedoman penerbitan laporan surveyor. Pertemuan tersebut akan menghadirkan 15 instansi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi dan badan usaha, total 47 undangan. Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat eksplorasi, basis data, sumber daya, riset, kapasitas tenaga ahli, pengelolaan dampak lingkungan, serta investasi pada teknologi pemisahan dan pemurnian. Indonesia harus mampu menangkap nilai tambah LTJ menjadi pembangunan rantai industri di dalam negeri, dan kantor staf presiden akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan pengawasan. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya gimana? Pak, ini berarti apakah ekspor mineral ini sudah bisa berlangsung gitu Pak? Apa
saat ini apa bisa? Tidak ya kemarin. Dari mulai kemarin kalau nggak salah sudah bisa, sambil paralel ya permennya itu direvisi. Ya, kemarin saya udah koordinasi. Memang kemarin ada keraguan-keraguan dari Bea Cukai, kemudian dari Kejaksaan. Tetapi setelah kita komunikasikan, karena ini kalau misalnya ini tidak dilakukan ekspor, ini nanti akan sudah banyak berapa ratus kapal yang tertunda, sehingga berdampak juga kepada stabilitas perekonomian. Itu yang penting menurut saya. Ada tanah apa untuk yang definisi mineral jarang agresi ekspor sama batasan ini mau berubah aman Kalau logam tanah jarang memang secara murni ini tidak boleh ya, tetapi kalau turunannya kandungan yang ada misalnya dari nikel, timah itu ada pasti 0,0. Hari ini sedang dibicarakan ya dari Kementerian Perekonomian. Kalau eksportir tidak boleh, itu dia menunjukkan sesuatu apa, misalnya memastikan bahwa memang mineralnya tidak ada pekerjaan. Itu kan dari Sukufindo nanti yang mengecek. Jadi lembaga resmi yang mengecek kalau misalnya kandungannya 0,00 itu hasil kesepakatan itu sudah boleh. Kalau yang sekarang boleh. Ya. Dari Sukufindo juga. Sudah. Ya dari Sukufindo. Jadi surveyor. Harus ada survei dari Sukufindo. Iya, betul. Kemarin kan keraguan-keraguan dari Sukufindonya, kemudian dari Bea Cukai dan sebagainya. Nah, sekarang sudah bisa dikomunikasikan. Ada volume nggak mungkin yang tanah itu berapa besar dan kemudian sekarang sudah kemarin tuh ada sekitar 100-an lebih kapal yang tertunda. Tapi sekarang sudah bisa berjalan. Kemarin alumina. Ya, alumina. Oke, terima kasih ya.